saya dari tempat saudara jam 1 malam. Kalau mau pulang kan lewat jalan kuburan. Jam 1 malam di pohon kelapa, batang pohon kelapa kan kayak gini di pinggir jalan. Di sini ada orang perempuan, kakinya lagi kayak gini. Terus saya berhenti, malah bukannya saya lari, saya berhenti. Terus siratnya kayak gini. Ada yang bilang tungguin aja di pohon kelapa, nggak usah lari. Itu siapa yang ngomong gitu? Yang nyuruh nungguin siapa? Saya nungguin ini yang di belakang aku, yang Yang suka di samping ngikutin. kanan, ya, samping kanan aku. Oh, yang suka ngikutin Tungguin Bapak. aja, nggak usah takut. Aku masih di samping kamu. Hmm. Saya tungguin, saya nengok ke atas sudah nggak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Siful 1600. Dan kali ini kita bersama Bapak siapa Pak? Bapak Karsum. Bapak Karsum. Nah, Bapak Karsum ini memiliki beberapa pengalaman horor ya Pak? Iya betul. Saya mau menceritakan pengalaman saya dulu waktu saya di desa Kaliduren. Dulu saya bekerja keras nyari batu belah di Tipo Batu. Kerja di Tipo Batu, saya sama temen ada 2. Itu kan di grup, ada yang 3 orang, ada yang sendirian, ada yang 2 orang, ada yang 4 orang. Nah setelah itu saya belah batu saya dapat setengah rit, paling 1,5 kubik, belum 1 truk. Harusnya kan jual batu itu 1 truk. Nah, setelah itu saya pulang jam 12 siang, saya pulang makan. Nah terus habis makan saya tertidur karena mungkin capek lah ya. Tidur, setelah tidur saya kebablasan, bangun jam 2 lewat 20-an ya sekitar ya, jam 2 lewat 20. Terus saya dibangunin sama temennya, Jum itu batunya mau dijual enggak? Pasti saya jual. Terus teman saya berangkat sendirian. Berangkat kemana tuh Pak? Berangkat ke Tipo Batu sendirian. Terus saya nyusul, tapi saya nerobos biar cepat, jalannya biar cepat. Di situ ada sungai lah ya, kalau di tempat aku namanya Kalen, sungai kecil. Iya. Nah dari itu saya melompat terus saya jatuh. Mungkin saya keburu-buru bangun tidur lah ya, nyampe ininya nih kesleo ini, nyampe Lacet. Udah begitu saya udah bangun lagi, terus saya bantuin anak muat batu belahnya itu dinaikin ke truk. Oh, itu pas Bapak udah sampai di deponya ya? Iya betul. Nah setelah itu udah pintu truk udah ditutup, tinggal 1 batu. Supirnya itu Mas Karsum tuh tinggal 1 batunya dinaikin, sayang kalau gak dinaikin. Terus saya naikin, langsung kena, ini pecah, berdarah. Terus saya ke warung suruh minum es teh manis, saya minum tapi masih puyeng, dikirain habis darah apa gimana ya, saya bingung, puyeng terus sampai saya dinaikin ke motor. Istri saya khawatir waktu itu, saya ke dokter, diajak ke dokter saya nggak mau. Terus saya dibeliin obat sama istri aku, nggak sembuh-sembuh itu Mas, nggak sembuh-sembuh. Terus saya biarin aja lah ya, nggak bisa tidur, 1 malam nggak bisa tidur. Pas malam, kalau nggak salah malam Kemis ya, kejadiannya Rebo. Pas malam Kemis jam 2:30 pagi, saya kan nggak tidur, terus ada di dinding. Kalau punya saya kan nggak dinding, pakai pakai apa ya, papan. Rumah saya pakai papan kayu. Itu ada yang ngetok-ngetok keras banget, nyampe istri saya bangun. Ada apa itu, ada apa? Sebelah ada apa? Ya nggak tahu, biarin aja. Terus saya biarin aja, terus berlanjut lagi nyampe malam, ada lagi jam 2:30 pagi lagi. Jam 2:30 pagi lagi? Iya betul. Itu ngetok-ngetok ya sama? Ngetok-ngetok, bukan hanya mengetok-ngetok, malah dalam 1 minggu itu rumah saya dikepung terus. Dikepung gimana itu Pak? Ya dikepung masalah, ya tahu kewan apa jin apa saya nggak tahu. Terus saya langsung datengin ke sepuan, terus dia bilang kayak gini, kamu ada yang ngikutin, ini ada yang ngikutin kamu, ini bentuknya bukan manusia, dia bilang itu.
saya kan nggak bisa ngelihat hal-hal kayak gitu mas, terus terang aja saya nggak bisa ngelihat. Terus oke, saya mau asalkan hilang, saya bilang gitu ya. Oke, nggak apa-apa, saya suruh puasa 3 hari 3 malam. Itu saya udah puasa. Nah terus badan saya rasanya gemetar terus, seolah-olah yang itu nggak mau hilang. Itu terus terang aja ya. Terus udah nggak mau hilang, saya pulang kan, istri saya, aduh kamu kurus banget gimana mah, kamu udah jangan puasa, jangan gini-gini, biarin aja, biarin badan kamu malah rusak, nggak bisa nyari duit. Tapi kan saya setiap hari malam nyampe siang lagi dan seterusnya, nyampe 1,5 bulan itu badan saya ini rasanya tebel mas, kaku. Rasanya kaku. Iya kaku. Terus saya datangin lagi kesepuan lagi, ini nggak bisa dibuang, ini biarin aja, ini bisa buat nolong orang lain. Apanya tuh yang dibuang pak? Ya itu mungkin yang ikut saya ya bentuknya nggak tahu binatang atau berbentuk apa, saya sendiri nggak tahu. Nah makanya saya cari kesepuan yang benar-benar tahu, bilang gitu ya. Tapi saya datangin 4 kesepuan, jawabannya sama, yang itu udah biarin aja, nggak ngapa-ngapain, itu nantinya akan menolong kamu, dia bilang itu. Itu semenjak bapak jatuh di kalen itu jadi ada Betul, gangguan? iya betul. Kesepuan satu yang langsung bilang sama aku, ini ada binatang, sejenis binatang harimau lah ya, harimau, mripatnya merah, Matanya merah? matanya merah, dua-duanya merah. Nah terus saya bilang gini, masa iya aku diikutin hal-hal kayak gituan, kayak gitu ya, saya masih nggak percaya. Nah saya percayanya saya nulung orang mas, kesurupan itu ya, kesurupan. Itu di mana nolong orang kesurupan, di mana? Di kampung. Di kampung awalnya tetangga separuh saya, langsung saya dimintain tolong, Mas Karsun tolong, saya minta tolong, itu lagi ada kesurupan. Nah, saya nggak bisa apa-apa, saya bilang gitu kan. Udah datang aja, datang nggak apa-apa. Saya datengin, baru ngeliat wajah aku, dia mundur-mundur, takut. Orang yang kesurupan itu? Orang yang kesurupan. Nah terus saya kaget, ngapain dia mundur-mundur. Langsung saya pegang kepalanya, dia langsung sembuh. Saya juga heran, saya nggak baca doa apa-apa, saya belum ngapa-ngapain udah sembuh. Nah langsung saya ngomong sama yang habis kesurupan, loh kok kamu bisa sembuh, kenapa? Saya takut melihat kamu. Nah takut gimana, kamu itu berubah jadi harimau putih yang gede banget, mripatnya merah, matanya merah, yang itu. Nah itu belum saya percaya itu mas. Nah saya berangkat ke Jakarta kurang lebih 2 bulan, saya pulang masih di perjalanan nih ya, masih di perjalanan. Itu kakak saya kan ada yang di Purwokerto, Dukuwaluh gitu ya, Purwokerto Dukuwaluh. Saya ditelepon, "Cum, kamu lagi di mana? Di Jakarta?" "Enggak, ini saya lagi perjalanan pulang." "Emang kenapa?" "Kamu langsung labas ke Purwokerto. Ini ada yang minta tolong." Saya bukannya langsung pulang, saya langsung bablas ke Purwokerto Dukuwaluh. Nah di sana saya udah ditungguin ya sekitar orang 20-an lebih lah, udah ditahlilin, yasinin, katanya berontak terus. Itu kesurupan sama? Kesurupan. Nah, saya langsung nyampe Purwokerto jam 7 pagi. 7 pagi saya nyampe, saya langsung diantar sama kakak saya ke rumahnya yang lagi kesurupan. Sama aja mas, saya belum ngapa-ngapain, dipegang, dia udah sembuh sendiri. Kayak gitu lagi? Kayak gitu lagi sama. Saya belum percaya lagi ya. Masih belum percaya? Belum percaya lagi. Terus ada nih keponakan aku sendiri malahan ya. Jam 1 malam saya ditelepon, "Ada apa? Kamu kesini dulu." "Ada apa emangnya?" "Alas pokoknya kesini." Saya kan takut kalau malam-malam jalan sendirian, takut. Saya datang, langsung dia udah keluar dari rumah, udah nggak pakai baju, ininya juga udah penuh kayak air liur lah di sininya, dia yang kesurupan. Terus saya datang, "Assalamualaikum."
Dia jawab, "Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini-sini?" Dia bilang gitu jawabnya. Itu yang kesurupan itu? Iya, betul. Terus saya bilang, "Enggak, saya di sini dimintain tolong sama ibu kamu. Terus makanya saya datang ke sini. Kamu emangnya siapa?" Sama aja itu langsung dipegang kepalanya, langsung balik. Saya langsung balik nanya, "Kenapa kamu sembuh?" Jawabannya sama yang sama 2 orang. Tuh, Katanya ngelihat macan itu. katanya iya. Nah, terus ada yang minta tolong lagi ya, merantau di Taiwan kalau nggak salah, udah 7 tahun nggak pulang. Itu orang perempuan. Itu masih di daerah Purwokerto, Palu. Wanita itu merantau di Taiwan. Wanita, tuh. Saya datangin ke rumah, terus itu sama udah pada ngirim doa-doa sama, udah di telepon udah nggak aktif anaknya. Nah, saya langsung tutup poin, saya bilang sendiri langsung, "Bu, maaf ini ya, anak ibu di luar negeri, betul udah berapa tahun, 7 tahun mas belum pulang, kayak gini aja Bu, udah diikhlasin aja, dikirimin doa, itu lebih baik ya, ini anak ibu udah nggak ada." Mas tahu Langsung dari mana itu? gempar ya. Bapak tahu dari mana? Nah justru itu mas, saya ngelihat kan TV nyala ya, sekitar jam 4 sore TV nyala lagi dilihat orang. No, ada jumlah 4 orang ya. Kenapa ada 5 orang, yang satu mukanya pucat, rambutnya segini, ada tai lalatnya di sini. TV nyala di mana itu Pak? Ya lagi pada ngeliat TV. Nah, itu kan lagi pada ngeliat TV, jumlahnya orang kan 4. Nah saya nanya sama yang tuan rumah, "Itu yang satunya lagi siapa?" Saya bilang kayak gitu. Oh Ya itu pas bapak baru datang ke situ? betul. Terus enggak, orang cuma 4 orang, 5 orang mana? Bener ini ada 4 orang, tapi yang satunya lagi ini siapa? Saya ngelihatnya 5 orang. Apa ibu, anak ibu yang perempuan punya tai lalat di sini Bu, rambutnya segini, apa bener? Emang bener itu yang lagi merantau di luar negeri, yang nggak pulang-pulang itu? yang nggak pulang-pulang selama kurang lebih 7 tahun. Dia bilang itu. Nah terus saya bilang sama, saya penglihatan saya cuman kayak gitu Pak Bu, tuh diikhlasin aja, nanti tunggu aja waktunya, dalam 1 minggu pasti udah pulang, syukur-syukur pulang masih utuh dalam keadaan sehat. Kalau nggak sehat ya berarti udah meninggal. Diikhlasin aja, kirim doa terus. Bener belum ada 1 minggu, kurang lebih 5 hari saya ditelepon sama kakak aku yang di Purwokerto, bener mayatnya udah nyampe 5 hari, udah meninggal, udah dipeti ya. Itu meninggalnya kenapa katanya Pak? Meninggalnya katanya disiksa atau gimana lah, saya nggak mau tahu, itu urusan orang tua itu. Saya cuma ditelepon, saya nggak ke sana. Waktu itu saya di rumah juga lagi sibuk, kayak gitu ceritanya. Jadi itu pas kembali udah keadaan nggak bernyawa ya? Udah nggak bernyawa. Nungguin, saya kan masih penasaran siapa sih yang ngikutin aku. Langsung saya bikin pesaji. Biasanya kalau orang Jawa kan mau puasa weton itu harus pakai pesaji mas. Nah, terus sekitar jam 3:30 keluarlah dia lewat pintu belakang. Tadinya kecil mas, kayak kucing. Kecil, gede, nyampe rumah aku kayaknya nggak muat. Sama sosok itu? Betul, matanya merah, bener-bener merah. Saya nyampe mau pingsan. Nah setelah itu saya nanya, "Kamu tadi kan kucing, sekarang jadi gede banget, kamu ini siapa?" "Saya yang akan nulung kamu. Saya nggak mau ditolong sama kamu. Saya maunya hanya yang kuasa. Saya aja nggak ngapa-ngapain, nggak ganggu. Saya nggak mau minta makan sama kamu. Saya nggak mau nyesatin kamu. Jadi nggak apa-apa saya ngikut kamu, buat pendamping kamu, buat nolong orang. Siapa tahu kamu sewaktu-waktu butuh
orangnya ya aslinya orangnya ceking, kurus banget. Oh itu bisa berubah jadi wujud Betul. manusia juga ya? Gimana tadi ceking kurus itu? Iya, orangnya kurus banget, tinggal tulang belulang mas, kulit sama tulang doang. Tua Ya, atau masih muda itu Pak? Tua banget mas, Tua banget. tua banget. Saya ngelangsanya cuma kayak gitu doang. Orangnya udah kurus, busik ya, namanya busik apa sih ini kulitnya ya? Kering ya? Kering ya, agak kering. Itu tingginya sekitar 160-an lah, ya nggak terlalu tinggi sih, 160. Tapi udah bongkoknya nyampe mau nyentuh tanah mukanya, nyampe bongkoknya mukanya hampir nyentuh tanah kalau jalan. Saking bongkok. Saking bongkoknya, saya nggak nanya umur, takut saya salah. Makanya saya diem. Saya udah tahu namanya, asalnya dari mana saya udah tahu. Asalnya dari mana itu Pak? Asalnya dari gunung itu mas, yang belah batu. Belah batu. Oh ya, gunung yang bapak nyari belah batu. Betul itu sekali itu. Aslinya kayak gitu. Itu kenapa kok bisa ngikutin bapak dia? Nah kejadiannya kayak gitu yang tadi saya udah ceritakan. Saya nari batu belah di gunung, saya jatuh lewat sungai, anakan sungai, saya jatuh jebret. Dikiranya aku nginjek dia lagi tidur katanya. Oh nginjek dia? Iya, nginjek pas bagian leher. Oh itu gara-gara bapak nginjek gara-gara dia itu akhirnya dia ngikut terus sama bapak. Sampai sekarang. Tapi untuk sampai sekarang masih ngikut Pak? Masih. Tapi itu ganggu atau enggak Pak? Sampai sekarang sih enggak, terus terang aja enggak. Jadi kayak gini mas, tadinya saya jalan, apalagi jalan ke kuburan lah, di depan rumah aja, kalau udah tahu jam 10 saya keluar dianterin sama anak, kalau enggak anak sama istri dulu. Tapi sekarang mau jalan kemana, ke kuburan, mau yang angker sekalipun, pingit sekalipun, saya nggak ada rasa takut. Saya jalan kemana aja nggak pernah ngelihat yang sejenis ada sundel bolong ini dan itu, nggak pernah. Sebelum ada yang ngikut itu? Sebelum ada yang mengikut. Tapi nyampe sekarang, biarpun di lampu terang, biarpun toh itu saya misalnya jalan di mall apa gimana, kalau saya ngelihat apalagi keadaan gelap, tapi saya nggak takut. Jadi lama-lama udah terbiasa lah. Udah terbiasa kayaknya. Tiap malam lah, hampir sekarang tiap malam juga masih. Kalau saya dari rumah teman pulang malam, udah nyampe rumah langsung kotak di belakang rumah. Udah saya tengok, udah kamu diem, udah malam, nurut, nggak ada suara apa-apa. Itu berjalannya waktu kayak gitu terus pernah saya dari tempat saudara jam 1 malam, itu kan jalannya saya kan ada kuburan itu mas, kalau mau pulang kan lewat jalan kuburan. Saya berani jam 1 malam di pohon kelapa, itu kan namanya apa ya, batang pohon kelapa kan kayak gini di pinggir jalan, ya kan, di pinggir jalan kayak gini persis. Di sini ada orang perempuan ya, lagi kakinya lagi kayak gini. Itu jam 12 malam, lagi keadaan gerimis. Terus saya berhenti, malah bukannya saya lari, saya berhenti. Terus siratnya kayak gini, ada yang bilang tungguin aja di pohon kelapa, nggak usah lari. Itu siapa yang ngomong gitu? Yang nyuruh nungguin siapa? Saya nungguin ini yang di belakang aku, yang suka di samping kanan, ya, samping kanan aku. Oh yang suka ngikutin tungguin bapak? Aja, nggak usah takut, aku masih di samping kamu. Saya tungguin, saya nengok ke atas, sudah nggak ada apa-apa. Tadinya ada sosok wanita di situ? Tadinya ada sosok wanita, bener-bener gede banget, gedenya luar biasa. Kenapa pohon kelapanya enggak sempal atau patah, masih utuh kayak gini. Panjangnya luar biasa, kainnya itu kurang lebih ada 6 meter. Panjang juga ya? Panjang beneran. Rambutnya nyampe segini, kalau diukur sampai segini. Itu sekitar jam 1 malam, lagi gerimis, nggak hujan gede sih. Orang nggak ada yang berani lewat pokoknya lah. Orang temen aku juga ngomong, kamu berani pulang malam kayak gini pas cuma telepon? Nggak apa-apa. Tadinya boro-boro jam 1 malam,
jam 7 saya mendingan nggak berangkat, penting saya mendingan di rumah, Mendingan nggak keluar ya. mendingan nggak keluar sekalian daripada saya ntar pingsan di jalan nggak ada yang nulungi. Ya tadinya kan kecing, namanya orang Jawa itu kecing, Penakut ya. penakut benar, yang penakut banget. Sampai sekarang mau kemana aja yang penting aku di jalan yang benar, itu nggak ada apa-apa, alhamdulillahnya kayak gitu. Tapi ada nggak Pak dalam benak pikiran Bapak itu kayak untuk menyingkirkan lah ini yang ngikutin terus gitu? Ada Belum nggak Pak? ada, Belum ada belum pikiran ada, kayak gitu. iya. Mungkin pikiran Bapak selama nggak mengganggu aja ya. Selama nggak mengganggu saya nggak apa-apa, biarin aja. Sebelum meninggal orang tua aku udah pesan, udah jangan diapa-apain, itu nggak ganggu. Pesannya orang tua aku, bapak aku kayak gitu waktu belum meninggal. Oke, wah sangat luar biasa sekali nih teman-teman Iya cerita mas. dari Bapak Karsum. Karsum. Betul. Dan mungkin untuk cerita kali ini kita akhiri dulu. Ini BTW Oke. makasih banget Pak Makasih. Karsum udah bersedia Sama-sama. bercerita di channel Siful 1600. Dan buat teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman horor nyata, mungkin bisa kirim ceritanya ke DM Instagram @tufias_psycho. Oke, mungkin kita akhiri dulu. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Siful 1600. Oke, mungkin kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.